bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, bagaimana kita untuk melaksanakan ketakwaan itu secara umum? Nah, apabila kita ingin melihat secara zahiriyah, secara umum, tentulah kita bisa melihat seseorang itu daripada ibadah sholat. Jadi ibadah sholat 5 waktu itu merupakan suatu bentuk ciri dan kenyataan sebagai seorang makhluk yang ingin menyembah Allah, yaitu dikala dia mendirikan sholat. Nah, bagaimana jadinya kalau seorang manusia tadi atau disebut seorang muslim tadi dia tidak mendirikan sholat? Apa jadinya? Maka Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang dibacakan tadi, man taraka sholah muta'amidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Ini terjemahan. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad, maka kafaro. Kafaro itu kafir. Jiharon. Jiharon itu jahar sama jiharon sama, artinya nyata. Jadi disimpul dan diringkas menjadi barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka kafir yang nyata. Kenapa demikian? Karena memang pembeda antara orang Islam dan orang yang tidak Islam itu dari sholatnya. Karena orang yang tidak Islam sudah barang tentu, sudah barang pasti. Bukan sudah barang tentu lagi, sudah barang pasti orang non-muslim itu tidak bakalan sholat. Itu kalau non-muslim atau orang-orang kafir. Tetapi kalau orang-orang yang disebut muslim atau Islam pun disebut sudah barang tentu dia melaksanakan atau mendirikan sholat. Maka perbedaan atau ciri bagi orang-orang yang beriman atau orang yang muslim, sudah barang tentu dia wajib mendirikan sholat. Nah, apabila ia ingin menjadi seorang musallin yang benar-benar sholatnya itu nanti bakal menjadi penolongnya nanti di alam kubur serta di akhirat. Kenapa demikian sholat disebut sebagai penolong? Karena memang di Al-Quran dijelaskan seperti itu. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sholat dan sabar itu sebagai penolong bagimu. Nah, itu disebut di dalam Al-Quran. Jadi yang paling mudah dan yang setiap hari berhadapan kepada kita untuk yang menolong kita tadi, yaitu tadi sholat. Kalau anak, istri, harta, jabatan, cucu, dan lain sebagainya, ini belum tentu bisa menjadi penolong kita. Malah bisa menjadi yang memberatkan kita mungkin di alam kubur serta akhirat bisa. Tetapi kalau sholat ini tadi, nah ini sudah jelas disebut sebagai penolong. Nah, cuman sekarang kita lagi dalam rangka untuk bagaimana supaya sholat tadi bisa jadi penolong. Karena terindikasi di zaman sekarang ini banyak sholat-sholat orang yang dilakukan itu tidak bisa menjadi sebagai penolong. Tidak menjadikan sebagai penolong, tetapi sebaliknya bisa menjadi sebagai sesuatu yang membahayakan bagi diri orang yang sholat itu. Ini bagi orang yang sholat. Bagi yang meninggalkan sholat, nggak usah ditanya lagi, ya. Jadi bagi yang meninggalkan sholat itu sudah tidak perlu disangsikan lagi, sudah barang tentu.